Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nandra Rusadi. Halo, saya Adina Nurhanifah Setiawati. Hai, nama saya Susi Nasari. Hai semuanya, nama saya Agung Pujianto. Halo semua, perkenalkan nama saya Alifia Fitri Rahmawati. Nama saya Salman Al-Farisi. Perkenalkan nama saya Syita Rahayu. Hai semuanya, nama saya Muhammad Akbar Pradana. Halo semuanya, nama saya Veronica Alvarna Febrianti. Di dalam video ini, kami akan membahas dan menganalisa kasus komunikasi publik pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Kasus ini bermula dari pernyataan Pak Presiden Prabowo yang mengakui bahwa komunikasi pemerintahannya dinilai buruk dan itu adalah tanggung jawab beliau. Dan beliau juga menyatakan bahwa selama 5 bulan pertama, timnya bekerja diam-diam tanpa terekspos media karena hanya ingin dinilai berdasarkan hasil kerjanya. Lalu masalah semakin kompleks ketika Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memberikan pernyataan yang dianggap merendahkan korban teror terhadap jurnalis. Dan di sini, kami akan menerapkan 6 kemampuan berpikir kritis untuk membedah permasalahan tersebut. Mari kita simak. Pertama, mari kita analisis berdasarkan teknik identifikasi. Siapa pelaku dalam kasus ini? Ada Presiden Prabowo, Hasan Nasbi, media, dan publik. Apa isu utamanya? Buruknya komunikasi pemerintah secara publik. Di sini, Presiden menyalahkan minimnya komunikasi pada pendekatan kerja diam-diam berbasis hasil. Namun, dalam berpikir kritis, kita perlu bertanya, apakah pendekatan diam itu tepat di era digital yang serba transparan ini? Dan apakah komunikasi pemerintah bisa dianggap baik hanya jika hasilnya sudah terlihat? Mari kita kategorikan klaim-klaim yang muncul pada topik pembahasan kita kali ini. Yang pertama ada klaim fakta, yaitu pemerintah belum komunikatif ke publik. Selanjutnya ada klaim nilai, yaitu pernyataan Hasan Nasbi yang tidak etis. Dan yang terakhir ada klaim kebijaksanaan, yaitu komunikasi pemerintah seharusnya dilakukan lebih terbuka sejak awal. Evaluasi pada klaim ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan komunikasi menciptakan ruang tafsir yang liar di publik, bahkan membuka celah untuk kesalahan etika, seperti bicara tentang kepala babi. Ini menunjukkan kejelasan dan etika dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perihal argumen dan kontra-argumen. Argumen untuk topik ini adalah pendekatan kerja secara diam-diam, tanpa media membuat kinerja lebih fokus dan tidak terganggu oleh ekspektasi publik. Lalu kontra-argumen itu adalah, di era digital, keterbukaan dan partisipasi publik penting untuk membangun kepercayaan. Pemerintah tidak bisa hanya fokus pada hasil, tanpa memperhatikan proses komunikasi. Komunikasi yang buruk dapat menimbulkan miskomunikasi, misinformasi, bahkan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pola deduktif. Nah, pola deduktif itu ada 2. Yang pertama itu adalah modus ponens dan yang kedua adalah modus tollens. Yang pertama dibahas adalah mengenai modus ponens. Premis yang pertama yaitu jika komunikasi pemerintah buruk, maka tingkat kepercayaan publik menurun. Premis kedua, komunikasi pemerintah buruk. Kesimpulannya, maka kepercayaan publik menurun. Lalu berikutnya adalah pola deduktif dari modus tollens. Premis yang pertama itu jika pemerintah transparan maka tidak ada kesan tertutup. Premis yang kedua namun terdapat kesan tertutup dan kesimpulannya adalah maka pemerintah tidak transparan. Oke, saya akan menjelaskan perihal pola deduktif lanjutan. Pola deduktif yang dipakai selanjutnya adalah silogisme, hipotesis, disjungtif, dan dilema. Yang pertama adalah silogisme hipotesis, yaitu jika pemerintah ingin dipercaya maka harus komunikatif. Jika komunikatif maka harus terbuka. Jadi, jika ingin dipercaya, pemerintah harus terbuka. Yang kedua, selanjutnya silogisme disjungtif, di mana pemerintah harus transparan atau publik akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Pemerintah sendiri tidak transparan, maka publik akan hilang kepercayaannya. Yang terakhir adalah dilema. Jika pemerintah diam, akan dituduh tidak transparan. Dan jika terlalu banyak bicara tanpa hasil, dituduh pencitraan. Maka pemerintah harus memiliki pendekatan yang seimbang dan strategis kepada masyarakat. Berdasarkan kasus sebelumnya, ketika pejabat gagal dalam mengelola komunikasi, kepercayaan masyarakat menurun drastis. Seperti yang terjadi pada kasus vaksinasi atau bantuan lainnya yang tidak tersampaikan dengan baik. Dari situ kita bisa generalisasi
komunikasi yang buruk cenderung menyebabkan kegagalan dalam penerimaan kebijakan oleh masyarakat. Maka dari itu, komunikasi bukan hanya pelengkap, namun bagian esensial dari pemerintah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kesesatan berpikir informasi. Dalam pernyataan Hasan Hasbi, terdapat kesesatan berpikir. Yang pertama adalah miserokerdia. Hal ini membenarkan sikap bercanda karena menganggap korban tidak merasa terancam. Lalu Strawman menggeserkan fokus dari substansi teror ke respons bercanda korban di media sosial. Dan yang terakhir adalah non causa pro causa, yaitu menganggap karena korban bercanda, maka tidak ada ancaman yang serius. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk kita berpikir kritis guna menghindari manipulasi ataupun pembelokan logika. Dari semua analisis kami, jelas terlihat bahwa komunikasi adalah fondasi yang penting dalam sebuah kepemimpinan. Nah, di era digital seperti sekarang, masyarakat butuh pemerintah yang terbuka, jujur, dan juga cepat dalam merespon. Sedangkan komunikasi yang buruk tidak hanya berdampak pada citra, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakpercayaan yang sistemik. Kami berharap melalui refleksi ini dapat menjadi pembelajaran bahwa komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan, tetapi juga membangun makna, etika, dan juga kepercayaan. Demikian penjelasan dari kami atas nama kelompok 2. Terima kasih dan sampai jumpa.